Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma inna nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa wajhihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma li muallifi hadzal kitabi, Allahumma li syarihihi, Allahumma liman darasna minhu hadzal kitab, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum ahya'a minhum wal amwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada sore hari ini hujan deras, tidak apa-apa, insyaallah kita akan melanjutkan mudarosah kita di nazam Riyadhatus Sibyan, Bughyatul Ikhwan fi Riyadhatus Sibyan, akan kita lanjutkan di bait nomor 18. Ya, kita akan melanjutkan pada bait nomor 18. Berkata Imam Muhammad Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala wa anna ajmain di bait yang nomor 18, wa ba'da ma yuftam tajidhu yashtahi wa ba'da ma yuftam tajidhu yashtahi aklat ta'ami daiman la yantahi. Yuftam itu artinya disapi. Makna bait nomor 18 ini kurang lebih, dan setelah anak disapih dari menyusui, berarti umumnya yaitu setelah umur 2 tahun, dan setelah disapih dari menyusui, biasanya anak memiliki nafsu makan yang terus menerus dan tidak berhenti. Salah seorang syekh yang mensyarah bait ini yaitu Syekh Al-Bahri, beliau mengatakan sering kita melihat anak itu ketika kecil apa-apa dimakan. Ya, jadi ada pulpen dimakan, ada ini dimakan, itu dimakan, pengen tahu apa saja dan pengen dimasukkan ke mulutnya. Jadi, dan ini akan lebih apabila setelah disapih, ya, karena dia akan membiasakan dengan pola makanan pokok yang baru. Ya, makanya dikatakan di sini, dan setelah disapih, kalian wahai para murabi akan melihat tajidhu, akan melihat anak kita itu yastahi, condong, ya, ataupun bernafsu aklat to'ami, yaitu makan makanan daiman la yantahi, selalu terus, dan nafsu itu tidak habis-habis. Nah, di bait nomor 18 ini Syekh Imam Romli sebenarnya beliau ingin memulai untuk masuk menanamkan adab, yaitu adab makan.
Tetapi sebenarnya tidak hanya soal makan saja, tapi lebih kepada karakter, tidak rakus, terus juga tidak tamak, terus agar mendahulukan yang lain, berarti ithar ya, ataupun kedermawanan. Jadi sebenarnya di sini Imam Romli atau Imam Ghazali ya, karena pengarang aslinya Imam Ghazali, itu sebenarnya beliau sebagai seorang Tobibul Qulub. Imam Ghazali kan salah satu lakopnya adalah dokter hati ya. Imam Ghazali itu melihat bahwasanya dari sifat suka makan yang mulai tumbuh dari anak-anak ketika usia 1 tahun ataupun setelah 2 tahun, itu di situ ada celah ya. Bahwasanya di situ anak mulai bisa diajarkan untuk tidak rakus, mulai bisa diajarkan untuk dermawan, mulai bisa diajarkan untuk tidak tamak. Jadi itu akhlak-akhlak yang bisa mulai diajarkan ketika anak mulai disape. Berarti ya usia 2 tahunan. Jadi ini bait 18 ini sebagai muqaddimah ya. Tapi nanti akan masuk ke adab yang berkenaan dengan makan. Ya, tetapi adab makan ini sebagaimana kita baca mendengarkan dari para syarih ataupun kita baca di syarah, itu tidak hanya adab makan yang sifatnya formalitas, makan tangan kanan, terus membaca basmalah, bahkan lebih dalam dari itu. Jadi kenafsuan seorang anak untuk terus makan itu di situ ada karakter-karakter besar ya, yang ternyata Imam Ghazali itu sangat titis sekali, sangat titen sekali, sangat jeli untuk melihat sisi itu. Nah, sisi itulah yang akan dinazamkan oleh Imam Romli rahimahumullah ajmain. Kemudian ya, ini kami yang pernah dengar dari beberapa masyayikh, ketika mulai muncul nafsu makan yang besar dari anak, sehingga biasanya si anak itu melahap apa saja, maka di sini tugas pengasuh untuk mengerem dan mengaturnya, ya, untuk mengerem dan mengaturnya. Kemudian yang jadi asas di bab ini adalah hadis Rasulullah, ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Ya. Dari samilah kita ambil adab bismillah. Dari kul biyaminik kita ambil adab makan dengan tangan kanan. Dari kul mimma yalik, secara letterlek kita mengambil adab yaitu makan di makanan yang paling dekat dengan kita. Tapi secara tersirat, ya, secara tersirat atau secara tidak langsung, secara mafhum, bahwasanya ketika syariat menyuruh kita makan yang ada di sekitar kita, berarti syariat menyuruh kita agar tidak mengambil jatah orang lain, agar tidak melahap yang bukan hak kita, agar tidak rakus, agar tidak tamak, agar tidak suka makan berlebihan, ya, makannya berlebihan. Jadi dari kul mimma yalik ini banyak adab-adab tersirat yang tidak tertulis, ya, tetapi bisa difahami dari lafadz nabawi ini. Kemudian di bait yang nomor 19 melanjutkan dari bait nomor 18, karena nomor 18 itu sebagaimana seakan-akan itu muqaddimah sebelum masuk ke adab atau apa saja yang bisa diajarkan di makan ini, ditafsilkan atau dirinci mulai bait nomor 19. Berkata Imam Romli rahimahullahu ta'ala, yu'allimuhul akla bil yamini wal basmalata hatman bikulli hini. Kurang lebih maknanya, dan hendaknya para pengasuh mengajarkan anak-anaknya makan dengan tangan kanan dan membaca basmalah setiap akan memulai makan. Setiap akan memulai makan. Tentu tangan kanan, kemudian memulai basmalah. Ini anak kecil belum bisa untuk memikirkan apa hikmahnya. Jadi ini diajarkan dengan taklid.
Ya, artinya makan tangan kanan, baca bismillah, baca nama Allah. Tetapi dengan taklid ini, sebagaimana dikatakan Imam Ghazali tentang tarbiyah akidah di usia anak-anak, taklid ini lama-kelamaan setiap beriring dengan bertambahnya umurnya anak akan berpikir. Jadi nalar dia akan mulai berkembang. Kenapa kita harus menyebut nama Allah? Itu akan mulai berkembang. Maka sebenarnya mengucapkan bismillah itu kalau kita klasifikasikan itu fikih, akidah atau akhlak. Dia lebih kepada akidah sebenarnya. Jadi mengajarkan bismillah di anak makan itu akidah sebenarnya. Sebut nama Allah itu akidah. Ya, jadi itu sebenarnya pelajaran akidah. Dan hikmah Nabi Muhammad ketika mengatakan ya gulam, samillah, itu sebenarnya nalarnya adalah kita tuh kadang bingung kan sebagai seorang manusia, kapan kita bisa memasukkan nilai akidah di usia anak yang masih 1 tahun atau 2 tahun atau anak yang baru mulai bisa bicara. Karena kita nggak bisa ngajarkan sholat ketika itu. Karena sholat itu bisa diajarkan ketika udah 3-4 tahun. Mungkin ya, normalnya seperti itu. Kita juga akan ngajarin maten nggak mungkin. Ngajarkan maten masih 2 tahun, 3 tahun nggak mungkin. Tapi sebenarnya Rasulullah itu mengajarkan dengan tarbiyah amaliyah, praktek, bahwasanya akidah itu ketika makan sebut nama Allah. Artinya Allah yang memberikan ini. Tapi itu nggak perlu kita tafsirkan ketika ngajarkan. Ajarkan saja, sebut nama Allah, ucapkan bismillah, ucapkan dengan nama Allah. Ya, itu akidah, lebih kepada akidah. Ya, begitupun makan dengan tangan kanan, itu fikih. Ya, seakan-akan syariat mengatakan kalau kamu sudah percaya bahwasanya Allah Tuhanmu, maka terima syariatnya. Syariatnya adalah makan dengan tangan kanan. Karena kalau kita sudah mengakui Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai utusannya, dan itu sudah kita terima dengan keyakinan yang tidak ada ragu, maka kita tidak ada lagi tempat kita untuk mempertanyakan syariatnya. Karena secara akal makan dengan tangan kanan pun, kiri pun kalau terbiasa kan bisa juga. Ya, tetapi ini mengajarkan taslim. Ya, ya, kita sudah yakin Allah yang memberi kita makan, Allah yang memberi kita rezeki, memberi kita nyawa. Ya, terus semua makanan ini nggak ada yang diciptakan manusia. Manusia hanya memindah bentuk dari beras ke nasi, dari nasi ke nasi goreng, dari nasi ke tepung, dari gandum ke tepung, dari tepung ke roti dan sebagainya. Tapi asli berasnya, asli gandumnya itu nggak ada yang bisa bikin, hanya Allah yang bikin. Kita udah yakin Allah yang membikin itu semua, maka kita taslim dengan syariatnya. Maka kalau disuruh makan dengan tangan kanan, ya makan. Itu latihan untuk menerima syariat. Jadi fikih itu. Latihan untuk menerima syariat. Kemudian di sini dikatakan kata hatman, ya, yu'allimuhul akla bil yamini wal basmalah, ya. Hatman ini kalau kita buka arti secara bahasa itu artinya wajib. Walaupun di sini para ulama syarah Imam Ghazali dan sebagainya lebih mengatakan sangat dianjurkan. Ya, ini untuk kemudahan umatnya, bahwasanya kita sebagai wali murid atau wali santri atau wali anak, itu ketika anak kita terkadang makan nggak baca bismillah karena kita lupa nyuruh, itu kita nggak dosa gitu. Karena tentu sangat sulit setiap detik, setiap menit, setiap jam kita mengawasi. Tetapi hatman ini menunjukkan sangat dianjurkan, sangat dianjurkan. Lah seperti itu. Hatman sangat dianjurkan bikullihi ini artinya di setiap waktu makan ataupun minum. Jadi hadis samillah kul biyaminik wa kul mimma yalik itu akidah, fikih dan tasawuf atau tazkiyah. Itu mencakup di hadis itu. Samillah itu akidah, kul biyamik itu fikih, kul mimma yalik itu tazkiyatun nafs ataupun akhlak. Ya, karena dia bisa dipahami hikmahnya. Jadi ini salah satu hikmah nabawiyah, ya, bahwasanya ternyata penanaman nilai-nilai itu ketika waktu makan. Jadi ketika makan. Tapi itu sangat logis, ya, karena aktivitas yang
real yang dilakukan anak mulai kecil tuh ya aktivitas makan dan minum yang paling dulu gitu. Menyusui ya, menyusu itu atau radhaah itu kan aktivitas yang paling awal, bahkan aktivitas yang langsung setelah lahir dari perut ibu itu kan menyusu, ya kan, seperti itu. Jadi ketika Nabi memulai dengan kul itu sebenarnya sangat masuk akal sekali gitu loh. Ya, tetapi kadang saya pun ketika nggak baca matan ini kadang nggak kepikiran kapan ya memasukkan akidah, fikih ataupun akhlak yang paling dini itu pas kapan. Ternyata pas makan. Dan Nabi mengajarkannya dengan ya gulam kul. Dan ternyata makan atau minum itu adalah aktivitas paling awal ya. Bahkan setelah melahirkan itu sudah ada aktivitas itu ya. Jadi ini busyra ya, kabar gembira bagi kita ya, bahwasanya itu diajarkan oleh ulama dengan sangat jelas. Ya, yu'allimuhu al-akla bil yamini. Ya. Wal basmalata hatman ya. Hatman ini secara lugah artinya harus, tapi secara makna di sini artinya sangat dianjurkan ya. Sehingga kalaupun kita lupa mengajar itu enggak berdosa ya. Bikullihi ini di setiap saat ya, di setiap waktu makan itu. Tentu di sini disebutkan basmalah dan makan dengan tangan kanan. Tentu ini bagi anak-anak ya, anak-anak belum taklif. Jadi apa hukum makan dengan tangan kanan dan bismillah bagi anak 2 tahun? Ya tentu nggak ada hukumnya, karena mereka belum mukallaf, sehingga kita katakan ada hukumnya. Tapi mungkin sebagai faedah ya, kita yang sudah dewasa ini kita kan perlu tahu hukumnya ya. Secara umum makan dengan tangan kanan itu jumhurul ulama ya, jumhurul ulama itu mengatakan sunnah ya, mengatakan sunnah ya, itu jumhur mayoritas ulama. Adapun dinukil dari Imam Syafi'i di salah satu bukunya yang berjudul Risalah. Risalah itu sebenarnya bukan buku fikih, dia buku mustalah hadis dan usul fikih yang pertama yang ditulis ya, sebelum ada buku apapun yang pertama namanya Risalah. Lah, di situ Imam Syafi'i menyinggung bahwasanya beliau condong mengatakan bismillah itu wajib. Makan dengan tangan kanan itu hukumnya wajib. Lah, itu kecondongan Imam Syafi'i. Tapi jumhur mengatakan sunnah. Artinya tidak wajib. Ini sebagai tambahan faedah saja, walaupun hukum ini bukan kita praktekkan ke anak kita yang usia 2 tahun tadi, enggak. Kemudian masalah makan dengan membaca basmalah ya. Ya, itu hukumnya apa? Ya, hukumnya jumhur mengatakan sunnah, tapi Imam Ibnu Hajar memiliki pendapat bahwasanya di Fathul Bari beliau mengatakan wajib ya. Dan terkait kaifiyah basmalah ini ya, ini fikih ya, ini pelajaran fikih tambahan aja. Terkait kaifiyah basmalah ini, yang pertama ada ulama yang mengatakan bismillah itu disunahkan setiap suapan. Jadi bismillah, 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 bismillah. Ini pendapat pertama ulama kaifiyah bismillah. Pendapat kedua, setiap macam makanan berbeda harus mempunyai bismillah sendiri. Jadi kalau misalkan makan nasi, memulai nasinya bismillah. Makan ayam, memulai ayamnya bismillah. Ada minuman, memulai minuman bismillah. Ya. Pendapat terakhir ini saya kira yang paling sering kita lakukan ya. Yang penting judul makan mencakup minum, snack semuanya satu bismillah. Ya, paket hemat. Ya. Tetapi sebenarnya nggak ada masalah memulai dengan yang pendapat yang pertama, itu pahalanya banyak sekali. Setiap makan bismillah, minum bismillah, dan itu sebenarnya nggak sulit juga. Ya, tetapi semuanya boleh. Ya, ini dalam lingkup semuanya sunnah. Seperti itu. Tentu ini faedah fikih para hadirat ya. Ini faedah fikih dan ini tidak bisa kita praktekkan ke anak. Yang kita anak itu yang penting bikulihin. Udah lihat makan, ayo udah bismillah belum? Bismillah, bismillah. Ya, ditalkin, bismillah. Sebut nama Allah, dengan nama Allah, dengan bahasa Indonesia, nggak ada masalah juga. Seperti itu. Jadi ini anjuran tarbiyah dari Imam Ghazali maupun Imam Romli, mengajari makan anak dengan tangan kanan. Ini sisi fikih.
dan juga mengajari anak dengan basmalah setiap saat. Ini sisi akidah sebenarnya. Ini akidah. Ya. Kemudian dalam syarah Simtul Iqyan, ya, Simtul Iqyan. Ini dulu pas saya belajar ini juga buka syarah itu kok judulnya kok aneh ya, Simtul Iqyan. Itu artinya apa? Nah, ini faedah lughah saja ya, Pak ya. Simtun itu jadi kadang kan ada kalung anak-anak yang di kalungnya itu ada mutiara-mutiara, baik itu emas asli ataupun perak ataupun mutiara buatan plastik yang kayak tasbih itu ya. Jadi benang ketika ada perhiasannya itu dinamakan simtun. Tapi benang ketika perhiasannya diambil cuma benang saja, itu namanya khaitun. Jadi khaitun sama simtun itu artinya sama, benang. Bedanya simtun itu benang yang ada hiasannya di situ. Jadi karena orang Arab itu kan biasa ya, punya makna sendiri-sendiri. Makan kalau dari pagi sampai siang namanya ghoda. Kalau siang sampai pertengahan malam namanya asya. Pertengahan malam sampai subuh namanya sahur. Jadi sama-sama makan tapi maknanya beda-beda. Kalau kita kan sama, makan. Ya kalau pagi makan pagi, makan siang, makan malam. Kalau Arab kan enggak, bukan aklu sobah, aklu nahar, aklu lail. Tapi namanya itu sendiri-sendiri. Bahkan Imam Suyuti itu punya nazam nama-nama anjing. Itu nama anjing ada 75. Ya, itu daripada ngapalkan nazam itu mending ngapal tuh atau hafal kan. Ya karena kita bukan orang Arab. Tapi kalau ulama itu kan saking ilmunya banyak, mau belajar apa lagi? Seperti itu kan. Nah, jadi simtun itu benang yang ada perhiasan. Ya. Iqyan itu ya perhiasannya. Ya. Perhiasan yang ditata dijadikan kalung. Ya, itu namanya iqyan. Bahasa lainnya ikdul. Ya, perhiasan yang disusun di tali. Nah, iqyan itu seperti itu. Jadi simtul iqyan itu bisa dikatakan perhiasan atau kalung perhiasan syarah Ridatus Sibyan. Itu maknanya ya. Karena kadang kan ini kok namanya aneh. Ya. Lah itu maknanya bagus sekali seperti itu ya. Maknanya bagus sekali. Lah dalam Simtul Iqyan, pengarang Simtul Iqyan Syekh Baswedan mengatakan, dan hendaknya setiap wali pengasuh, ya saya artikan wali pengasuh biar tidak hanya orang tua, tapi guru, ustadzah dan sebagainya. Ya. Dan hendaknya setiap wali pengasuh itu mengikuti tuntunan Nabi dalam mengasuh dan mendidik. Ya alhamdulillah kita nggak harus buka Sahih Bukhari kemudian kita pisah hadis tarbiyah. Hadisnya sudah ditulis di Simtul Iqyan, tinggal kita pahami, kita amalkan saja. Nah ini faedah ulama ya, menulis buku di judul tertentu, mereka sudah mengambil dari Quran, mereka sudah mengambil dari Sunnah, tinggal kita mengamalkan saja. Mereka sudah menata ya, kedengaran kan? Ya mereka sudah menata. Ya ini kurang lebih bait yang nomor 19 ya. Kurang lebih faedah yang bisa kita ambil dari bait nomor 19. Hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk di bait nomor 20. Bait nomor 20 menyinggung sisi hadis Rasulullah wa kul mimma yalik. Ya. Kul mimma yalik itu pelajaran akhlak. Kita sering ya ikut seminar, ikut pelatihan tentang pendidikan anak ya, akidah, fikih, akhlak. Ini akhlak. Kul mimma yalik itu pendidikan akhlak. Diibaratkan pendidikan akhlak di kul mimma yalik itu dengan ibarat wala yubadir qabla akli sahibih wa ya'kulul aishal ladzi bijanibih wala yubadir qabla akli sahibih wa ya'kulul aishal ladzi bijanibih.
kurang lebih artinya hendaknya sebelum kurang lebih yubadir itu artinya tergesa-gesa dan terburu-buru, pengen balapan. Ya, pengen balapan. Nah, seperti itu. Karena kan makannya mereka biasanya di Kutab atau di Arab itu biasanya makan tuh bareng memang. Jadi pakai plastik itu atau pakai piring yang bundar itu terus makannya bareng. Kalau di Kutab atau tempat hafalan Quran bahasanya Kutab atau halwah itu pondok tafid itu memang bareng-bareng terus. Ya. Tapi di rumah-rumah juga seringnya bareng. Bahkan kalau ada haflah khataman, haflah walimah itu makanya bareng juga. Jadi walimah itu meja bundar-bundar terus nanti dikasih setiap meja satu nampan untuk 6 orang. Jadi memang seperti itu. Kalau kita kan prasmanan sendiri-sendiri. Ya. Nah, di sini yubadir artinya tergesa-gesa, terburu-buru atau makannya balapan. Ya, apalagi kalau lauknya itu enak. Ya. Seperti itu. Dan biasanya ada 5 macam lauk. Lauk yang enak di sebelah kanan, matanya ke yang kanan semua, yang kiri gak ada yang melirik. Lah itu, ya, itu anak itu harus dilatih dari kecil. Kalau enggak nanti jadi kebiasaan. Ya, makanya terkadang kayak syekh kami itu suka menekan, syekh kami itu muridnya dari semua benua ada, Eropa, Asia, Afrika. Orang Afrika itu kalau makan bareng, tangannya gini. Nanti masukkan ke mulutnya ini. Ya. Iya. Makanya guru kami itu orang Yaman, dan orang Yaman itu memang benar ya, ketika Rasulullah mengatakan al-hikmah yamaniyah, al-fiqhu yamani. Itu orang-orang Yaman itu memang guru itu mutawadhi orang Yaman. Mudah mengetahui kebiasaan muridnya. Jadi guru kami orang Yaman, ketika haflah hataman kitab, itu kan makanya dijajar gitu. Beliau selalu mengingatkan, hati-hati teman-teman Afrika, para asatidz yang dari Afrika, ketika makan bersama orang Asia, pelan-pelan, biar tidak jijik mereka. Karena mereka nggak bisa makan gini, nggak bisa. Gini, terus diginikan. Lah kita yang pertama kali lihat itu jijik ya. Tapi alhamdulillah orang Asia itu juga dikasih hati sama Allah, itu orangnya pengertian, berusaha untuk memahami. Tapi kalau orang Turki, kata guru kami, itu kalau orang Turki bisa langsung membenci, bahkan nggak ngajak makan lagi. Nah, itu orang Turki jijik terus udah jijik orang Amerika. Tapi orang Asia tidak, belajar memahami, nggak jijik, terus nanti orang Afrikanya akhirnya memahami juga. Ya, tentu orang Afrika yang pengertian juga, yang berusaha. Tapi banyak juga kalau di asrama itu enggak seperti itu. Jadi kita ketika Idul Fitri, Ramadan, nanti buka puasa, Masya Allah ya, mereka makan udah gini, ayam, ayam, pakai mikrofon. Nah itu makanya kadang orang ya, kadang kita, orang ini kok makannya, geragas sekali, misalkan. Itu mungkin kalau Afrika mungkin karena uras dari semua orang seperti itu. Tapi kalau Asia mungkin dari kecil nggak dilatih. Nah, dilatih makan banyak ya biarkan saja, tidak direm sebagainya. Padahal kalau tuntunannya ulama dan hadis, makan itu harus dilatih. Nah, disebutkan di sini wala yubadir qabla akli sahibi. Hendaknya para pengasuh mendidik anak-anak didiknya agar tidak terburu-buru tamak karena takut didahului teman yang sedang makan bersamanya. Jadi anak itu kan, makanannya enak, rebutan. Itu wajar anak-anak seperti itu karena memang sudah dikatakan sejak 1 tahun, 2 tahun, bahkan sejak pasca sampai itu dia itu apapun dimakan. Gak ada saingannya aja dia akan berburu-buru, apalagi ada saingannya. Ya. Makanya itu harus perannya pendidik, wali santri, wali murid ataupun orang tua, siapapun itu, agar pelan-pelan makannya, jangan ngambil jatah yang lain.
makan yang ada di depannya. Itu memang harus kita yang menanamkan nilai, karena nilai itu belum ada di anak kita. Ya, nilai itu memang belum ada. Jadi ini tugas kita. Kalau nggak ada tugas, nanti kita nggak ada kerjaan. Seandainya fitrah anak itu langsung makanya sedikit, fitrah anak itu langsung sopan, anak langsung bisa bilang bismillah. Nanti kalau sudah tamis langsung bisa hafal Fatihah, dilahirkan sudah bisa hafal Fatihah. Lah, itu nanti nggak ada taklif. Nanti kita nggak ada kerjaan. Seperti itu ya. Makanya itu biar kita punya kerjaan. Seperti itu. Ya, makanya la yubadir qabla akli sahibih itu agar tidak berlomba-lomba makan karena takut disaingi, dibalap sama samping-sampingnya. Lah itu kita, itu tugas pengasuh. Kemudian wayakulul aisyalladzi bijanibi, dan juga agar makan roti. Kalau kita nasi ya, yang di depan kita, yang di samping kita. Jangan makan yang di sebelah sana. Ya kan? Maka dari itu ais itu bukan kehidupan. Yakulul ais, makan kehidupan. Ya. Ais itu kalau di Arab artinya roti. Roti yang biasanya dimakan dengan kebab, roti yang dimakan dengan apa namanya? Dengan daging, dengan telur, itu namanya ais. Ya. Nah, tapi makna secara umumnya ais itu makanan, tidak hanya roti saja. Tapi yang sering orang Arab memakai untuk roti, walaupun sebenarnya secara bahasa tidak hanya roti. Nah, maka wali di sini melatih agar anak makanya tidak tergesa-gesa dan makan yang ada di sekitarnya, baik di depannya, tapi tidak ngambil jatah yang samping-sampingnya. Ini pelajaran akhlak, pelajaran tarbiyah, tazkiyatun nafas. Kemudian bait yang nomor 21 ya. Bagaimana sih makan tidak terburu-buru itu? Ya. Makan tidak terburu-buru itu mengunyahnya pelan-pelan. Kemudian tidak mengunyah nasi itu tidak seperti mengunyah obat. Lek, gak ada seleksi, tapi langsung lep gitu ya. Tapi ya dikunyah dulu. Ya tentu kita gak mampu ya mengunyah sampai 36 kali, itu gak mampu. Atau ada yang mengatakan ulama itu 20 kali. Ya, tapi dikunyah pelan-pelan intinya seperti itu ya. Walaupun gak sampai seperti itu. Ya intinya dikunyah pelan-pelan dan jangan juga lep-lep seperti mengunyah obat atau seperti menelan obat. Nah, itu juga jangan seperti itu. Nah, dikatakan dalam bait ini wayam dogu al-luqmata madghah muhkama. Yam dogu secara kosakata artinya mengunyah. Yam dogu secara kosakata artinya mengunyah. Al-luqmata artinya suapan makanan. Luqmah. Madghah kunyahan muhkama. Kunyahan yang baik. Dikunyah yang baik. Seperti itu. Salah satu masyayikh yang mensyarah ini, Syekh Bahri, beliau menjelaskan secara kedokteran itu makanan nggak dikunyah nanti bikin sakit perut, lambungnya sakit. Ya seperti itu, membuat lambungnya sakit dan sebagainya. Tentu itu nanti bisa dicari di Google ya, akibat makan tidak dikunyah. Nah itu insya Allah Google sudah mempunyai fatwa-fatwa yang siap. Ya seperti itu. Wala yusarik au yuwali. Yuwali dan yusarik artinya sama, tergesa-gesa dan terburu-buru. Terburu-buru dalam suapan, artinya lep tanpa dikunyah tadi. Kurang lebih makna dari bait nomor 21 ini, dan hendaknya seorang anak mengunyah suapan makanan dengan pelan-pelan,
dan tidak tergesa-gesa dan serakah dalam menyantap suapan makanan. Tidak tergesa-gesa dan serakah. Ya, pelan-pelan. Tentu ini butuh yang namanya tarbiyah dari walinya, pengasuhnya. Karena fitrahnya dia itu suka makan, maka butuh ada yang mengeremkannya. Dalam catatan kaki Simtul Iqyan, ya, jadi Simtul Iqyan itu kan Syekh Baswedan yang mengarang. Lah yang bahasanya yang mensarah Simtul Iqyan lagi atau yang mentahqiq itu namanya Dr. Muhammad Badib, seorang ulama kontemporer. Beliau menukil khulasah adab makanan yang ditulis oleh Syekh Abdul Hamid Kudus. Ulama mengatakan ini ulama Kudus Jawa Tengah tapi jadi mufti atau ulama di Mekah. Namanya Syekh Abdul Hamid Kudus. Ya. Kira-kira adab yang perlu diajarkan ke anak-anak itu tadi sudah disebutkan bismillah ya. Terus juga mencuci tangan, terus juga posisi duduk, terus juga menggunakan tangan kanan, suapannya kecil-kecil, ini sudah disebutkan semua ya. Bismillah, tangan kanan, suapannya kecil-kecil, posisi duduk, mencuci tangan, ini belum disebutkan. Tapi ini ma'ruf ya, mencuci tangan. Terus salah satu yang membuat tertarik ya, menarik dari yang disebutkan Syekh Abdul Hamid Kudus tadi, ulama Mekah tapi ulama menyebutkannya aslinya Kudus. Itu adalah tidak boleh menghina makanan dan tidak boleh meremehkan makanan. Itu salah satu adab. Menghina makanan, Syekh mencontohkan menaruh di atas makanan itu misalkan ini roti, terus rotinya ditaruh di atasnya misalkan buku atau piring atau apa, atau rotinya dipakai untuk mengusap tangan, ya seperti itu. Artinya rotinya dihinakan, nggak boleh menghina makanan. Itu salah satu adab yang dituliskan oleh Syekh Abdul Hamid Kudus yang belum disebutkan di sini. Tidak menghina makanan, ya, dan tidak meremehkan makanan. Makanannya cuma kayak gini, nggak boleh. Ya, terkadang ini kita temukan itu ketika kita mondok. Ketika kita mondok itu teman-teman kita dari daerah yang macam-macam, ada yang kaya, ada yang biasa, ada yang fakir, ada yang sopan, ada yang nggak sopan, ada yang apa macam-macam. Itu kadang kita makan bareng, lauknya kayak gini. Nah, itu saya temukan gitu tuh pas mondok. Ya, teman yang dari daerah macam-macam. Karena dulu itu nggak pernah kita di rumah di kecil itu kan menghina makanan, mungkin orang tua kita ngajari kita makan seadanya, lauk dibagi, ya, terus jatah telur itu dibagi 2 atau 3. Ini jatah kamu nggak boleh ngambil ini. Terus mau ngambil jatah lagi takut. Itu mungkin di lingkungan kita diajarkan. Tapi ketika di pondok bermacam-macam orang, lauknya sayurnya nggak ada garamnya. Lah itu jadi aneh. Ini orang kalau bahasa Jawanya itu niteni makanan, mencacat makanan, itu kan aib. Ya. Nah, ternyata di adab Islam juga diajarkan gitu ya. Kita nggak boleh mencela makanan. Ya. Bahkan ini hadis yang diriwayatkan di Sahih Imam Bukhari. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini Sahih sunnah fi'liyah Bukhari. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakulu ma wajada. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu makan apa yang ada. Ini di Bukhari. Kemudian di Tirmidzi Syama'il Nabawi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaibu ta'aman qat. Tidak pernah menjelekkan makanan sama sekali. Kalau nggak suka nggak makan, tapi nggak menjelekkan. Seperti itu. Jadi ini adab penting yang
dinukil oleh Syekh Abdul Hamid Qudus yang ada sandarannya di Bukhari dan juga di Tirmidzi Syama'il. Ya, makan apa yang ada dimakan, yang tidak ada ya tidak dimakan. Masa yang tidak ada dimakan kan makan hawa, makan angin, oksigen, makan oksigen, ya seperti itu. Kemudian mengakhiri makannya dengan alhamdulillah. Nah, itu ya. Kemudian dengan mencuci tangan. Nah, ini adab yang bagus ya, adab yang bagus yang di sana bisa kita sisipkan akidah, fikih dan tazkiyah dari makan. Ya, jadi sekarang kita sebagai orang tua ya, wabil khusus kayak kita yang masih baru-baru ini masih belum berpengalaman, kita sudah dikasih peta tarbiyah melalui makan. Gitu ya. Akidah, fikih dan tasawuf, tazkiyah itu 3 in 1 melalui makan. Ya. Kemudian nomor 22. Ini adab yang luar biasa. Kalau saya katakan nomor 22 ini satu bait tapi bisa dijadikan satu buku kecil. Tergantung imajinasi penulis. Kalau imajinasinya luas, buku besar. Kalau kecil ya buku kecil. Kalau yang lebih kecil lagi makalah. Ini luar biasa ya. Tapi ini nomor 22 ini juga bermanfaat bagi kita, saya dan diri kita sendiri. Karena ini adab luar biasa. Ya. Luar biasa ini. Dari dulu pertama baca kitab ini 3, 4, 5, 6 tahun yang lalu, sekarang detik ini baca ini saya selalu kalau baca kitab ini bait 22 ini selalu merasa baru. Selalu merasa baru baca. Karena menarik sekali isinya. Apa itu? Yakulul yabis minat to'ami ta'alluman bahtan bila idami. Yabis itu kalau di uruf orang Arab roti kering. Bahasa Arabnya gurgus. Jadi saya ceritakan adab Arab dulu sebelum kita ke kebiasaan kita. Jadi orang Arab itu makan 2 kali sehari. Pagi roti, biasanya siang nasi. Malam roti lagi. Pagi itu bukan makan namanya minum teh. Pagi itu namanya minum teh. Makan hanya 2 kali. Jadi pagi itu teh, roti. Kalau orang Sudan, roti dicelupkan ke gula. Roti gula dimakan sama teh. Jadi nggak makan. Kalau orang Suriah, biasanya roti sama zaitun. Jadi roti dicelupkan ke zaitun, dimakan sama teh. Kalau orang Irak, biasanya susu kering. Bukan susu bubuk ya, susu kering. Susu kering itu susu dibikin kering, jadi kayak batu, rasanya asin. Namanya di hadis itu namanya apa? Susu kering itu namanya apa, saudara? Ada di hadis itu. Lupa namanya, ingat bentuknya saja. Itu susu dikeringkan, susu murni dari sapi dikeringkan menjadi seperti roti es yang es gitu. Tapi bentuknya persegi gini, ini keras. Antum gini kan giginya sakit. Cara makannya dicelupkan ke teh, nanti dia jadi kayak jelly, kayak ingus. Rasanya asin sekali. Nanti diminum sama, jadi dia dicelupkan di teh, terus digigit, nanti kerasa asin kan, nanti tehnya diminum, jadi asin manis campur. Kalau orang Arab suka, kalau saya nggak suka. Nah, jadi setiap negara punya kasannya, tapi semuanya pagi nggak makan, kecuali orang Indonesia, pagi masak nasi. Jadi kita sudah roti tambah nasi. Nah,
Kalau pas lagi orangnya kaya atau pertengahan atau santri kita punya uang dikit, beli telur, ya, beli telur, beli kentang goreng, itu kalau ada uang. Kalau enggak ya sudah. Yang penting ada teh, ada roti, celupkan ke manisan. Nah itu. Nah nanti siang biasanya makan nasi. Nah malam roti. Tapi kalau malam roti tapi lauknya berat, makaroni. Makaroni kalau di Arab dimasak seperti mie goreng, bumbu mie goreng tapi makaroni, gitu ya. Jadi makaroni dimakan pakai roti seperti itu. Lah, jadi lapar ini. Ya. Jadi apa namanya? Lah, orang Arab itu biasanya roti kering sama orang Arab itu nggak dijual. Roti kering itu apa? Nggak dibuang. Kita dikasih roti jatah itu setiap satu orang satu, kadang nggak habis. Ya, roti karena roti itu para ikhwah, para ustadzah ya, itu dibiarkan 15 menit jadi kayak apa ya? Jadi keras buat mukul kepala sakit. Karena itu roti itu makanan seharian, makanan murah. Satu roti 500 perak, 1.000 rupiah. 1.000 rupiah dapat 2. Bukan mewah. Karena itu pabrik roti setiap 1 kilo pabrik roti. Dan itu kita beli setiap hari gitu. Murah sekali. Karena namanya makanan pokok ya, kayak nasi di kita. Lah, roti itu kalau ditaruh di luar 15 menit 10 menit keras, nggak bisa dimakan. Kalau dicelupkan ke air jadi kayak remukan roti meleleh itu, jadi kayak bubur, nggak ada rasanya. Ya, makanya ditaruhnya di plastik. Rapet gitu, itu bisa sampai malam. Ya, lah roti itu yang keras-keras itu biasanya kita kumpulkan di satu bagor besar. Kita kasihkan ke pondok tahfidz. Karena pondok tahfidz itu semuanya gratis dan biasanya yang punya pondok fuqara, masyayikhnya fuqara, santrinya makan roti keras. Di roti keras itu bisa awet sampai 1 tahun. Nanti mereka bikin bubur, nanti rotinya dicelupkan, diaduk-aduk, jadi kental buburnya, rotinya dimakan anak-anak di tahfidz itu. Nah, roti keras itu kalau dimakan, itu kayak roti kering tapi nggak ada rasanya. Itu juga menghilangkan riak. Dan riak itu kalau hilang membuat hafalan belajar juga nyaman. Tapi itu makanannya orang fuqara, makanannya para pemulung. Nah, di tahfidz itu makanannya kayak gitu di sana. Ya, lah di sini, lah sekarang kita kontekskan ke tarbiyah. Imam Romli, Imam Ghazali mengatakan, hendaknya para wali itu memberikan ke anaknya nasi atau roti tanpa lauk, ta'alluman, sebagai sarana belajar, bahtan artinya murni tanpa lauk, roti saja. Bila idami, tanpa lauk. Biar apa? Biar anak tidak menganggap lauk itu wajib. Jadi harus terkadang sore nggak ada lauk, malam baru ada lauk. Atau terkadang roti saja. Kalau di Arab ya roti sama teh saja. Kalau di Indonesia ya mungkin, kalau pengalaman saya dulu kecil itu kita makan kalau nggak ada lauk ya, nasi panas ditutulin garam yang kocak, ditutulin, terus beli kerupuk bunder itu 100 dapat 1 ya. Itu kita menganggap itu, kita punya keyakinan itu lauk. Ternyata saya di pondok nggak pernah dikasih gitu. Oh berarti itu bukan lauk. Dulu alhamdulillah pas kecil menganggap itu lauk. Ketika mondok malah menganggap bukan lauk karena ada lauknya terus. Tapi justru pas kecil menganggap itu lauk. Kerupuk dan garam itu saya anggap lauk. Ya, jadi, nah itu ternyata penting. Memiliki mengajarkan itu di anak itu membekas. Saya tuh sekarang selalu berpikir, gak pernah ya makan nasi panas dikasih garam. Padahal dulu tuh sangat senang sekali. Nasi panas, garam, sampai nasinya itu jadi kotak gitu. Terus ngambilnya di bentuk-bentuk gitu sama kerupuk tuh enak sekali. Apalagi sore ini.
Enak sekali. Ya. Nah, itu jadi hendaknya para pengasuh itu mendidik anak tanpa lauk bukan pelit, tapi agar memiliki keyakinan bahwasanya lauk itu tidak wajib. Itu. Karena kalau sudah mempunyai keyakinan lauk wajib, buah wajib, susu wajib, berat sekali. Ya. Jadi itu sebenarnya baik di dunia dan di akhirat ini. Ya. Ya, jadi hadza jamilun fil jaibi wa fil qalbi. Itu ya. Jadi itu untung dua kali kita. Nah, ternyata ajaran ini yang ditulis Imam Romli ini, itu ajaran ini ya, itu ada tuntunannya ya. Nanti akan saya sebutkan hadisnya di waktunya ya, di bait setelahnya. Tapi ini mukadimah saja. Tapi ini sebenarnya nilai ya. Jadi kita tuh akan mengajarkan prihatin ke anak itu gimana? Ulama mengatakan lewat makan. Lo gimana? Tidak dikasih lauk. Bahwasanya hidup itu terkadang ada, terkadang nggak ada. Agar kita itu yakin bahwasanya ada, itu tidak wajib. Seperti itu ya. Karena terkadang itu nggak ada. Ya ini saya sampaikan syair Arab asar dari Sayyidina Umar. Dan ini asar ini menurut saya luar biasa. Asar ini dalil dari bait ini. Kata Sayyidina Umar, ihsyawsinu fa inna nikmata la tadum. Berlatihlah hidup susah dan prihatin. Khossin itu artinya pakaian yang dari karung goni. Zaman dulu orang pakai pakaian dari karung, gatel semuanya, kutu semuanya. Kayak kisah mbah-mbah kita. Pakaiannya dari karung, sehingga gatel. Nah itu namanya keras, khosin bahasa Arabnya. Kata Imam Sayyidina Umar, ihsausinu fa inna nikmah latatu. Berlatihlah hidup keras, karena nikmat itu tidak selamanya. Kadang pas masa kecil nikmat, pas masa muda susah, masa tua nikmat. Kadang masa kecil susah, masa muda susah, masa tua nikmat. Kadang nikmat, kadang susah. Nah ini semuanya nggak ada yang tahu. Ya, maka untuk mempersiapkan yang nggak tahu itu, Imam Romli, Imam Ghazali, Sayyidina Umar melatih kita dengan meyakini dari kecil lauk itu tidak wajib. Ihsausinu fa innan nikmah la tadu. Terus ada syair Arab yang bagus sekali. Sama niyatun tajri ala nasi kullihim wala buddal insani yalqa thamaniyah. Ada 8 hal yang semua orang pasti mengalami dan tidak ada satupun orang di muka bumi sejak Nabi Adam sampai kiamat, sampai Nabi Muhammad mengalami yang 8 ini. Lah, 8 ini biar kita siap menghadapi. Itu latihannya ya ini, menganggap lauk itu tidak wajib. Ya. Latihnya dengan itu. Apa itu 8 hal itu? Yang pertama, bahagia, sedih. Berarti 2. Yang kedua, bertemu, berpisah. 4. Yang ketiga, sulit, kadang mudah. Yang keempat, sakit dan sehat. Ada 8 hal. Berpasang-pasangan. Bahagia, sedih, bertemu, berpisah, susah, mudah, sehat, sakit. Ini mesti hidup kita akan mengalami. Sekarang bahagia, nanti sebelum tidur sedih. Besok setelah tidur sehat, siang sakit. Bahkan 8 ini bisa terjadi dalam 1 hari. Ya kan? Sebelum tidur bahagia, bangun tidur sedih. Karena mungkin masak air lupa matikan. Sedih. Sebelum tidur senang, ya, karena makan kenyang. Bangun sedih. Kemudian sampai zuhur sehat. Zuhur banyak debu, panas, gini-gini, asar sakit, ya kan? Kemudian pas pagi orang tua sehat, pas isya orang tua meninggal, berpisah. Ya. Jadi bahagia, sedih, bertemu,
berpisah, sulit, mudah, sakit, sehat. Ini sesuatu yang apa? Yang nggak akan bisa kita hindari di hidup ini. Nggak bisa. Lah, melatihnya dengan apa? Dengan kadang makan tanpa lauk. Nah, ternyata tasawuf yang tazkiyah yang sangat jero, seada kehidupan. Itu ulama itu mengajari dengan mudah. Latihannya makan tanpa lauk. Ternyata apa? Ternyata simpel sekali. Dan ini bisa dipraktekkan untuk diri kita sendiri sebenarnya. Ya, seperti itu. Ternyata prakteknya simpel sekali. Ya, ajib sekali. Ya. Kemudian ini saya nukilkan perkataan aslinya Imam Ghazali, karena kitab ini aslinya kitab Ghazali. Imam Ghazali berkata gini, yu'awwidu al-khubza al-qafara fi ba'dil awqat hatta la yasiru bihaitu yaral udmahatman wa ayu abibale kon abit al-muzanidina. Artinya, dan hendaknya seorang pengasuh membiasakan roti yang kering di waktu-waktu tertentu, sehingga anak tidak melihat lauk sebagai sebuah keharusan. Dan hendaknya anak dimotivasi agar menyukai qanaah dengan makanan yang kering dan kasar, dan makan apa saja yang ada. Lah itu ilmu qanaah, ilmu tawakal, ilmu sa'adah. Ini ternyata ilmu-ilmu yang kita anggap di zaman sekarang berat, ketika sudah dewasa itu bisa dilatih sejak kecil ternyata. Ya, ternyata melatih tazkiyah anak kecil itu bukan dengan bukan dengan kita ajarin daurah atau maten ke anak itu, ternyata lewat sarana makan. Ya, ternyata makan ini ada sir yang luar biasa. Dan saya juga nggak tahu ini sebenarnya. Saya tahu karena baca ini juga, sama dengan antum. Ternyata di makan itu di sana ada madrasatul akli. Ternyata itu. Saya juga tahu sama dengan antum pas baca ini, pas belajar ini dari ustadz saya. Sebelumnya juga nggak kepikiran kok di makan itu ada akidahnya, ada fikihnya, ada tazkiyahnya. Ini nggak kepikiran sama sekali. Kepikiran juga sama baru ketika baca ini. Ya, ini tarbiyah ajib di bait nomor 22. Ini 22 bisa jadi daurah bagi kita, antum para ustadzat, para murabbiyat, daurah di TK bisa, SD bisa, di SMP bisa, di MA bisa, Mahat Ali pun bisa. Kalau ada mahasiswa nggak ada idam kok masih mengeluh, padahal kalau guru kami bilang 1 bulan 29 hari itu idam itu nggak pernah absen. Sehari saja pondok nggak ada idam, mengeluhnya perkataannya pedes banget. Padahal dia sebenarnya ada idam. Dan di hari yang mengeluh itu pun nasi itu ada. Hanya saja idamnya mungkin terlambat atau kurang garam. Ya. Itu berarti ini riyadatul sibyan dan riyadatul fityan, riyadatul mahasiswa dan jami'an, ya. Seperti itu. Ternyata ini kita juga harus diriyadhah. Seperti itu. Ajib ya. Yang jelas bait 22 ini antum baca sampai ngantuk tidur gak akan bosan. Ya. Kemudian bait nomor 22 ini ditakkidkan dan dikuatkan lagi dengan bait nomor 23. Ya, 23. Hinan fahinan fil asya wal ghada kaila yaral idama hatman abada. Hinan kadang-kadang. Asya itu artinya makan dari siang sampai malam. Karena makan malamnya orang Arab itu kalau nggak sore malam. Beda-beda. Ya kalau kita di kampus ya malam. Tapi kalau orang Arab kadang pada maghrib, kadang sebelum maghrib, ya kan. Makan siang mereka itu jam 11. Makan siang mereka itu jam 11 atau makan paginya jam 11. Jadi makannya cuma pagi sama siang atau sore 2 kali. Lah, dikatakan di sini, jadikanlah lauk itu kadang-kadang saja. Jadikanlah lauk itu kadang-kadang saja. Di waktu siang atau di petang. Kadang kalau siang pakai lauk, petang nggak pakai lauk. Kadang kalau petang pakai lauk, siang nggak pakai lauk. Ya,
Kaila yaral idama, agar anak tidak melihat laut sebagai sebuah hatman abada, kewajiban selamanya. Ya, mungkin zaman sekarang laut udah gak kewajiban lagi, laut udah jadi rukun iman atau jadi akidah. Kalau nggak ada laut kayaknya musyrik gitu. Ya, jadi kalau Imam Ghazali sama Imam Romli takut laut itu jadi kewajiban. Nah, kalau di zaman kita takut kalau nggak ada laut jadi nawakidul Islam. Ya, jadi ini tarbiyah yang ajib sekali. Ya, tarbiyah yang ajib sekali. Hinan fahinan fil asya wal ghada kaila yaral idama hatman abada. Ya, karena sallallahu alaihi wasallam yakulu ma wajada. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah ini masuk ke adab pakaian. Kayaknya kita cukupkan sekian saja. Ya, kita cukupkan sekian saja. Agak capek. Ya, semoga bermanfaat yang kita sudah pelajari dan bisa kita amalkan. Wabil khusus saya pribadi dan diri kita yang hadir sore hari ini, dan semoga juga dzurriyyah kita semuanya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Jazakumullahu khairan katsiran. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.